Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Hari ini kita akan belajar mengenai trading saham ya. Mengenai investasi saham, kita akan bahas di waktu selanjutnya. Mengenai trading saham ini, kita hanya akan memantau, memperkirakan detik demi detik dan jam demi jam, hari atau waktu yang pendek, yaitu jangkanya detik hingga waktunya eh, jangka waktu mingguan ya, mungkin 1 minggu gitu ya. Beda dengan investasi, kalau investasi itu tidak perlu dipantau secara sedetil itu, biasanya sahamnya beli saham kemudian ditinggal bisa dipantau mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan kemudian atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ya. Begitu. Kemudian apa bedanya trading dan investasi? Trading itu biasanya eh, berfokusnya pada harga sahamnya saja. Harga saham naik dan harga saham turun. Sedangkan investasi itu eh, mempunyai dua tujuan, yaitu untuk bertujuan pada kenaikan saham dan mendapatkan dividen. Oh, saat ini kita akan membahas mengenai teknik sederhana terkait trading saham ya. Nah, mari kita langsung praktekkan. Eh, Saat ini saya menggunakan aplikasi iPod ya. iPod ini bisa di-download di handphone ataupun di komputer ya, komputer versi web ya, bukan versi yang di-download ya. Silakan teman-teman membuka membuka aplikasinya masing-masing, kemudian melihat eh, melihat aplikasinya, melihat portofolionya, kemudian kita belajar praktek bersama-sama. Yang pertama adalah kita perhatikan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini eh, penting bagi kita untuk melihat harga saham eh, eh, lokal ya, saham lokal, di mana kita bisa tahu posisinya itu sedang naik atau sedang turun ya. Saat ini posisinya sedang naik, maaf, sedang turun. Ini untuk yang investasi pas banget nih ya di sini ya. Kemudian untuk yang trading saham juga sangat pas ya, karena disinilah biasanya pada saat turun itu harga saham itu turun ya. Harganya saham turun, biasanya teman-teman akan mengalami minus pada portofolionya. Itu tidak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman sudah memilih apa namanya, sudah memilih perusahaan-perusahaan yang baik ya teman-teman ya. Setelah kita perhatikan seperti ini adalah cocok untuk kita melakukan pembelian ya teman-teman, karena ini sedang harganya mengalami penurunan. Mari kita praktek bersama-sama. Kita eh, menuju ke gambar loop ini ya, gambar loop kita klik. Kita akan belajar, misalkan saya akan mengamati sahamnya Telkom misalkan ya. Nah, kita melihat sahamnya Telkom. Mari kita belajar bersama mengikuti dari pergerakan seakan-akan sekarang kita hari Jumat pada pukul 9 pagi ya teman-teman ya, pas pembukaan saham. Kita posisinya ada di sini ya teman-teman ya. Ini posisinya ada di sini. Harganya ada di Rp2.660 per lembar saham. Ketika kita ada posisinya di sini, ya, harganya ada di sini, ini sudah dipastikan akan turun.
Jadi tidak akan naik, teman-teman ya. Tidak akan naik. Pasti akan turun, ya. Eh, kenapa saya katakan tidak akan naik? Polanya dari apa? Pola dari grafik itu seperti itu. Biasanya ada penurunan dulu. Contoh seperti ini misalkan ya. Kita lihat di hari sebelumnya, misalkan hari sebelumnya itu ada di misalkan di 2025. Jadi tren grafik itu adalah ada tren naik, ada tren turun. Namun pada saat naik itu seperti contohnya seperti ini. Ini tren turun. Walaupun tren itu turun, tetap saja yang namanya grafik itu adalah turun, naik, 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 turun, seperti itu. Atau kita lihat seperti tren naik. Ini tren naik ya. Dari sini ke sini ini tren naik. Ini yang namanya tren naik itu tidak selalu naik terus, tapi ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lah pada saat naik turun yang kecil-kecil ini, teman-teman, ya, pada saat yang kecil-kecil ini naik turun, inilah disinilah trading itu berlaku ya. Pada saat turun sekian persen beli, kemudian naik hingga 3% dilepas dijual. Seperti itu ya. Kemudian kita menunggu lagi beberapa saat nanti turun misalkan 2%, kita catat. Jadi kita catat ya teman-teman ya. Pada saat beli itu, pada saat jual tuh sekian rupiah kita catat. Misalkan kita jual di 3.544 ya. Maka kita catat teman-teman ya. Kita catat di kertas atau di handphone. Kemudian di sini jual, kemudian kita diamkan. Nanti kan akan terjual kalau kita antriannya dapat ya. Kemudian kita tunggu sejenak, maka akan terjadi penurunan, ya kan? Ketika tadi sahamnya sudah terjual, maka berarti kan kas kita ada nilainya, maka kita langsung beli lagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Pada saat turun beli, kemudian pada saat naik, kemudian kita harus bisa menilai ini tuh bakal naik apa bakal turun gitu ya. Nah, ini kita balik ke yang harian. Ini yang satu hari ya. Dari jam 9 pagi sampai penutupan jam 15.30 sekitar ini penutupannya jam 4-an ya. Jam 4.22, jam 4 lah ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Pada saat kita ini di sini posisinya, harganya pasti di sini. Ini teman-teman jangan beli dulu. Jangan beli dulu. Karena ketika kalian ini di sini beli, pasti nanti turun. Srek, turun. Pasti ini turun. Ya, pasti ini turun. Nah, eh, pada saat turun ini, apakah ada kemungkinan turun? Pasti naik, teman-teman. Kenapa saya katakan naik? Naiknya pasti ada, tapi pasti sedikit. Ibaratkan kita harus belajar mempelajari track recordnya ya. Kalau teman-teman pertama kali buka di sini, pertama kali buka itu walaupun itu bakalan naik, asumsikan itu akan turun. Jadi kalau teman-teman di sini akan beli di jam 9.00, harganya di 2660, teman-teman harus beli di harga paling tidak di harga di sini ya. Jadi teman-teman belinya di harga 2650. Sehingga ketika teman-teman jam 9 ini beli, ketika turun teman-teman nggak rugi gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ikutin dulu polanya sebentar ya, ikutin polanya sebentar. Ketika
beberapa waktu sudah naik turun yang stabil. Ini stabil ya teman-teman ya. Dari sini, dari jam 9.00 sampai di sini nih, ini stabil nih teman-teman ya. Sampai jam 9.06 ini stabil. Di sini ada kemungkinan turun, ada kemungkinan naik teman-teman ya. Di sini ada kemungkinan turun, ada kemungkinan naik. Biarkan saja teman-teman. Ini karena kenaikannya itu masih sangat kecil ya, dari 2650. Dari kalau teman-teman di sini ke sini jangan dijual dulu karena ini ada kemungkinan turun sebenarnya gitu. Kalau ketika alhamdulillahnya naik seperti ini, nah teman-teman boleh jual di sini. Ini jual nih di harga 2670 ya. Dari sini teman-teman tadi beli di sini nih, kemudian di sini jual. Nah, di sini ketika dijual, kemudian di sini turun, pasti tidak langsung turun, 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 turun. Tidak mungkin, teman-teman. Pasti akan ada stabilitas. Nah, ini enaknya ketika kita investasinya pada perusahaan-perusahaan yang sudah settle ya. Maka grafiknya itu terbaca, bisa terbaca. Seperti ini turun. Ketika ini eh, nah kalau turun di sini ini pasti akan naik. Ketika ini turun, brek, ini nggak akan langsung jatuh di angka 1.000, 1.000 atau 100 rupiah tidak akan teman-teman. Jadi jatuhnya itu pasti pelan, set, pasti naik lagi. Akan mengalami kestabilan yang lama, naik perlahan, ini turunnya agak lama, naik. Nah ini kestabilan. Coba teman-teman perhatiin apa namanya perhatiin grafiknya. Telkom ini pada harga yang masih rendah ya teman-teman, karena Telkom ini pernah mencapai di harga ini teman-teman ya, 3.990-an. Sedangkan sekarang ada di kisaran harga 2.600-an ya, 2.600-an. Nah, ini sedang turun. Ini pada saat teman-teman nih kalau investasi enak nih, ada kemungkinan nanti naik harga sahamnya. Tapi kalau investasinya santai, mengharapkan dividen, maka kita tidak perlu memikirkan apa namanya, kita tidak perlu memikirkan kenaikan ke penurunan harga saham. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat tren ya teman-teman. Tren naik turun. Ini kalau naik seperti ini teman-teman, set naik, tetet. Ini pasti ada tren turunnya nih. Naik, turun, naik, turun. Nggak mungkin langsung naik ke atas shred gitu, nggak mungkin teman-teman. Pasti naiknya itu pelan-pelan, ya pelan-pelan. Naik, turun, turun, naik, turun, naik, turun. Kalaupun ada turunan lagi, turun pasti tetap ada naiknya di sini sedikit. Turun ini ada kenaikan sedikit, ya. Kalau hijau itu naik, kalau merah itu turun ya teman-teman. Tapi beda dengan teman-teman kalau mempelajari film drama Korea apa stock struck gitu ya, pembelajaran tentang saham itu kalau merah itu naik ya di sana itu, kemudian biru itu turun kalau nggak salah. Nah, sedangkan di Indonesia di lokal kalau merah itu turun, kalau hijau itu naik ya. Itu kebalikan dengan di sana ya. Nah, seperti itu. Ini graphical lilin ya atau eh, candle grafik ya. Nah, seperti ini. Jadi naik turun ya. Kita pelajari dari sistemnya seperti ini. Ini enaknya kalau perusahaannya sudah settle. Kalau perusahaannya tidak settle, maka bisa langsung terjun bebas, teman-teman ya. Gitu. Namun terjun bebasnya juga tidak dalam waktu 1 hari, bisa sebulan, 2 bulan itu bisa. Jadi kalau dalam 1 hari kita lihat trackingnya buruk ya teman-teman ya, maka kita bisa apa namanya lepas aja. Jadi jangan sampai kita investasi pada perusahaan-perusahaan yang kurang oke ya. Nah, di sini nih teman-teman nih, kita pelajarin seperti ini polanya. Kalau kita ada posisinya di sini ya pada jam 10 lebih 46,
Ini kita di sini ada peluang turun nggak kira-kira? Ada teman-teman di sini. Ada peluang turun. Karena di sini ada naik, ini sudah cukup stabil di harga segini nih. Ini pasti ada peluang turun. Ya, ada peluang turun. Namun peluang turunnya juga nggak langsung dari 2659 langsung menjadi 240. Ini biasanya jarang. Jadi dia akan turunnya tuh satu trap dulu di sini di 2650 baru turun lagi ke sini. Nah, di sini pada saat ini teman-teman eh, instingnya harus bermain ya teman-teman. Ini standar. Wah, ini sudah standar, stabilnya agak lama nih. Berarti bentar lagi naik. Siap-siap. Set. Ini sekian detik ini ya. Sekian detik ini kalau mau dijual ini kita balapannya lama. Dapatnya apa namanya saham kita terjualnya ini lama ya. Jadi kita harus apa namanya di sini ditahan dulu aja, ditahan dulu. Di sini pelan-pelan gitu. Di sini lah ini biasanya di sini sudah mulai terjual kalau teman-teman mau jual karena ini ada waktu yang jedanya lama ya dari 11.28 sampai 14 sampai 14.01. Ini agak lama nih jedanya ini. Nah, di sini kemungkinan transaksi apa namanya penjualan atau pembelian itu berhasil ya. Nah, ini teman-teman bisa bisa melihat kira-kira oh kalau sudah di atas seperti ini nih teman nih. Ini sudah cukup stabil ya, naik turun, naik turun, turun, naik, turun, naik. Di sini ini sudah pasti mau turun nih teman-teman ya. Pada saat di sini ini sudah pasti mau turun karena kan di sini stabilnya ini sudah lama nih teman-teman nih. Pasti turun nih di sini nih. Nah, kalau sudah di sini kalian pasti mau turun gitu ya, di sini jual, tak jual. Setelah dijual, teman-teman pantau. Karena tadi saya selalu katakan setiap menjual saham itu dicatat ya teman-teman. Dicatat dengan kecepatan yang tinggi. Teman-teman harus tangannya harus lincah ya. Dicatat, oh ini berarti dijual dalam harga 2670 ya. Kemudian dia akan turun kan, jegrek turun. 2650 langsung teman-teman beli lagi teman-teman ya. Langsung beli lagi gitu. Gitu. Jadi begitu teman-teman beli lagi, maka di sini nih ada kemungkinan eh, datar, ada kemungkinan naik. Kemudian kalau ini kan naik ya. Ini di sini ada kemungkinan stabil di bawah. Kalau stabilnya ini sudah di bawah agak lama nih begini. Ini di sini ini ada detik-detik naik, sudah pasti. Karena di sini udah stabilnya agak lumayan lama. Kita perhatiin pola-polanya grafik Telkom ini, gitu ya. Kalau sudah agak lama stabil, itu pasti naik atau pasti turun. Kalau stabilnya itu di atas, udah pasti turun. Kalau stabilnya di bawah, sudah pasti naik. Kalau ada waktunya stabilnya beberapa saat, gitu ya. Nah ini trennya tren naik nih. Dari sini pada nilai 2650 sampai ke 2680. Ini trennya naik. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tren naik itu tidak mungkin langsung membentuk garis lurus seperti ini. Tapi pasti ada yang namanya tren naik itu adalah ada naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Nah, ini kebetulan naik. Nah, ini berarti ada pembeliannya yang banyak. Semakin pembelinya banyak, semakin laku saham Telkom, maka harganya semakin naik gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, cara singkat bagi pemula untuk melakukan scalping ya. Mari kita lihat di perusahaan lain. Perusahaan lain misalkan Alfamart ya, misalkan ya Alfamart. Kita lihat.
AMRT ya. Nah, Alfamart ini juga salah satu emiten yang menarik untuk dijadikan trading ya teman-teman ya. Karena di sini saya seperti tadi sampaikan di awal pembukaan itu pasti ada penurunan. Hampir selalu seperti itu. Teman-teman pelajari polanya. Harganya segini, ini tidak lama pasti turun jegrek di sini. Ya, untuk itu seperti yang saya sampaikan, jika teman-teman memutuskan beli di awal 900 dengan harga yang live-nya itu 2820, maka teman-teman belinya jangan di harga ini, tapi belinya di harga di bawahnya. Gitu ya. Itu 2810. Teman-teman beli di harga ini, tapi jamnya jam segini. Gitu ya. Sehingga ketika nggak lama lagi itu turun, nggak lama lagi turun, teman-teman eh, tidak rugi. Gitu ya, tidak rugi. Pasti akan agak kenaikan. Kenaikan sedikit, biarkan dulu. Jangan dilepas, kenaikan. Pasti ada. Ini kan trennya tren naik ya. Turun, naik, naik apa turun, ini ada standar. Kalau sudah ada standar beberapa sakit ini sudah pasti naik. Ya, ini ada naik. Nah, di sini saat yang terbaik untuk dijual, teman-teman ya. Dijual di harga 2960. Langsung saja dijual sahamnya, teman-teman. Kalau sudah mengalami kenaikan paling tidak 3% ya. Ada juga yang 2% sudah dijual, tapi rata-rata itu untuk scalping atau trading itu biasanya 3% atau kalau mau lebih tinggi ya bisa juga, kadang-kadang bisa 30% juga saya pernah. Tapi rata-rata untuk pergerakan pendek per detik ini biasanya hingga 2 sampai 1 sampai 3%. Itu kalian teman-teman bisa jual di setelah mengalami keuntungan paling tidak 3% ya. Ini di sini langsung dijual. Begitu nanti teman-teman dijual ini apa namanya? Kalian kan teman-teman akan catat ya. Saya sampaikan lagi berkali-kali bahwa dijual itu dicatat harganya. Oh, saya jual di harga 2650. Kemudian teman-teman pantau. Pantau ketika dia mengalami penurunan, ini ada kesejaran. Oh, lihat dulu nih. Di sini ada kemungkinan naik, teman-teman. Di sini ini ada kemungkinan naik. Ada kemungkinan naik ke atas ya. Tapi ketika ternyata di sini turun, gitu ya, ya turun, maka teman-teman di sinilah saatnya teman-teman beli lagi. Yang tadinya sudah teman-teman jual di angka 2860, begitu turun di angka 2820, teman-teman langsung jual. Ya, langsung jual saja, gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi sehingga beberapa kali jual beli teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Tapi ini sedikit banyaknya kan tergantung modal teman-teman ya. Itu langsung jual gitu ya. Namun teman-teman ketika melakukan ini jangan apa namanya? Jangan kemudian ya rugi gitu kan. Ternyata wah turun gitu ya. Ketika turun teman-teman harus sabar, jangan dijual ya. Jangan cut loss ya teman-teman ya. Karena teman-teman kan di sini sudah memilih perusahaan yang sudah settle ya. Misalkan Alfamart ini sudah settle kan apa kiosnya Alfamart kan ada di mana-mana ya, minimarket Alfamart. Jadi teman-teman yakin aja ketika dia sedang turun, maka dia akan naik lagi. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ini kan turun ya teman-teman ya. Pada penutupan ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Tapi kalau teman-teman di sini sudah melakukan pembelian, sudah dijual, ya kan? Sudah dijual di sini kan berarti teman-teman nol nih kas yang untuk Alfamart ya. Begitu nol apa di sini sudah misalkan tadi di sini dijual kan teman-teman oh turun 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 langsung dibeli di sini. Begitu di sini teman-teman beli ya kan didiamkan dulu. Ini kan masih sedikit ya. Eh, Masih apa namanya basi ini begitu nih teman-teman beli di sini jangan dijual dulu teman-teman ini masih sedikit nih
pergerakannya sedikit, ini di sedikit. Nah, kalau di sini nih teman-teman boleh jual. Wah, sudah lumayan lagi nih jual. Walaupun tidak setinggi tadi ya, dijual di sini. Asini jual, biarkan saja dulu. Terjadi kestabilan, pasti akan ada kestabilan. Kestabilan tuh naik turun yang kecil, sifatnya kecil-kecil ya teman-teman. Bisa garis datar, bisa turun naik, turun naik, turun naik. Ini stabil banget. Nah, kalau kestabilannya udah kelamaan segini, ini teman-teman harus siap ya. Siap apa? Siap untuk beli. Karena pasti turun. Kan di sini tadi sudah beli. Apa sudah dijual, ya kan? Berarti uangnya kan ada tuh, kasnya kan. Nah, sebentar lagi siap-siap pasti ada penurunan, itu sudah pasti ada penurunan. Penurunan yang skalanya mikro ya. Ini kan harian ya. Mikro. Begitu turun langsung teman-teman beli. Itu ya teman-teman ya. Nah, gimana? Sudah paham belum? Nah, kalau belum paham nanti bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman pengen dibahas soal apa. Tapi yang jelas untuk sesi berikutnya saya akan bahas mengenai pemula untuk investasi saham. Karena investasi saham dengan trading saham itu polanya sangat-sangat berbeda. Kalau investasi saham itu berbasis pada pergerakan grafik, kalau investasi saham itu basisnya adalah pada laporan keuangan dan laporan keuangan dan grafik, namun grafiknya ini jangka panjang, bukan jangka yang pendek seperti trading ini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi bahasan mengenai dividen. Jadi kalau investasi itu kita mikirinnya dividen, bukan sekedar mikirin kenaikan harga saham ya, tapi berapa sih dividen yang kita bisa dapat. Nah, tunggu ya channel-channel berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga paham dan melek saham. Karena saham itu adalah investasi yang lebih murah daripada emas atau investasi-investasi yang sifatnya tidak liquid seperti properti. Eh, Kalau begitu, sampai jumpa di channel berikutnya. Bye-bye.